Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan hidup di sebuah daerah yang kaya akan potensi, tapi untuk mengurus administrasi saja, Anda harus menempuh perjalanan berjam-jam ke pusat pemerintahan. Pelayanan lambat, pembangunan terasa jauh, padahal sumber daya melimpah. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh jutaan masyarakat di beberapa wilayah Aceh hari ini. Tapi sekarang, sebuah harapan baru mulai menyala. 6 calon kabupaten dan kota baru di Aceh tengah diperjuangkan agar bisa segera berdiri sendiri. Apa saja daerahnya? Dan bagaimana perjuangan mereka melawan kebijakan moratorium pemekaran daerah selama bertahun-tahun? Simak cerita lengkapnya di video ini. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia secara resmi telah menerima usulan penting terkait pembentukan 6 daerah otonomi baru atau DOB di wilayah Provinsi Aceh. Usulan ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di berbagai kawasan yang selama ini masih tergolong tertinggal atau jauh dari pusat pemerintahan. 6 usulan pemekaran wilayah tersebut mencakup 4 calon kabupaten dan 2 calon kota. Langkah ini bukan sekadar aspirasi lokal, tetapi juga merupakan hasil dari kajian administratif, sosiologis, hingga potensi ekonomi yang telah melalui proses panjang, mulai dari tingkat gampong desa hingga provinsi. Usulan ini juga tidak serta-merta muncul, melainkan telah mendapatkan dukungan kuat dan formal dari pemerintah Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang menyatakan bahwa daerah-daerah ini memang memiliki kesiapan baik secara administratif maupun infrastruktur dasar untuk menjadi entitas otonom baru. Ketua Forum Koordinasi Daerah atau Forkorda, calon daerah otonomi baru atau CDOB, Provinsi Aceh menjelaskan bahwa ke-6 daerah calon DOB tersebut telah melalui tahap verifikasi dan koordinasi yang ketat. Selain memenuhi syarat teknis, keberadaan daerah-daerah ini juga memiliki nilai historis dan kultural yang mendukung pembentukan struktur pemerintahan baru. Proses usulan ini telah disampaikan secara resmi ke tingkat nasional, dalam hal ini kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme legislasi nasional. Pemekaran wilayah di Aceh sendiri merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah panjang, bahkan sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam yang pernah membagi wilayah kekuasaannya berdasarkan pertimbangan geografis dan kedekatan budaya antar masyarakat. Dalam konteks modern, upaya pemekaran ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi serta desentralisasi yang telah digariskan sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Pasca Reformasi tahun 1999. Dengan latar belakang tersebut, berikut ini adalah 6 calon kabupaten dan kota baru di Aceh yang telah diajukan sebagai daerah otonomi baru. Di urutan pertama, Aceh Raya, pemekaran dari Aceh Besar. Sejarah panjang administrasi Aceh Besar mencerminkan dinamika perkembangan pemerintahan lokal di Tanah Rencong. Sebelum lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, wilayah Kabupaten Aceh Besar terbagi ke dalam 3 kewenangan utama, yaitu Seulimum, Lehoknga, dan Sabang. Pada masa itu, pusat pemerintahan terpusat di Banda Aceh, yang kini berstatus sebagai daerah otonom tersendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan-tuntutan baru dari masyarakat terkait kebutuhan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Perjalanan untuk menemukan pusat pemerintahan yang ideal bagi Aceh Besar bukanlah hal yang sederhana. Gagasan awal untuk memindahkan ibu kota ke Indrapuri sudah muncul sejak tahun 1969. Namun, berbagai kendala administratif dan politis membuat rencana tersebut kandas. Upaya tersebut tidak berhenti di situ, sebab pada tahun 1976 gagasan serupa kembali digulirkan, kali ini dengan tujuan memindahkan pusat pemerintahan ke Kemukiman Janto, Kecamatan Seulimum. Perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1976, ditetapkanlah Janto sebagai ibu kota baru Kabupaten Aceh Besar. Proses perpindahan aktivitas pemerintahan berlangsung bertahap, dan akhirnya seluruh administrasi resmi berkantor di kota Janto sejak 29 Agustus 1983. Peresmiannya sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Rustam pada 3 Mei 1984. Kini, dalam semangat yang sama untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat,
muncul kembali gagasan pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Besar. Gagasan ini melahirkan sebuah calon kabupaten baru yang dirancang dengan nama Aceh Raya. Kabupaten Aceh Raya dirancang untuk menjadi salah satu entitas administratif baru di Aceh yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir barat Aceh Besar. Secara geografis, wilayah yang direncanakan menjadi bagian dari Aceh Raya meliputi kawasan pesisir, perbukitan, dan pulau-pulau yang strategis secara ekonomi dan sosial. Total wilayahnya diperkirakan mencapai sekitar 580 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 129.000 jiwa berdasarkan data terakhir pada tahun 2023. Rencana pembentukan Kabupaten Aceh Raya mencakup 7 kecamatan yang akan membentuk kerangka wilayah administratifnya, yaitu Kecamatan Pulau Aceh, Kecamatan Poukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Lehoknga, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Leupung dan Kecamatan Long. Menariknya, Kecamatan Lehoknga direncanakan akan menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Aceh Raya. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Lehoknga memiliki posisi strategis di sepanjang jalur pesisir barat Aceh, dengan akses mudah menuju Banda Aceh dan potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya di sektor pariwisata, kelautan, dan pertambangan. Pemekaran ini tentu bukan semata-mata pembentukan wilayah administratif baru, melainkan sebuah langkah strategis untuk mendorong efektivitas pemerintahan dan mengoptimalkan potensi daerah. Dengan status sebagai daerah otonom, Aceh Raya diharapkan mampu membangun infrastruktur publik yang lebih baik, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dari perspektif sejarah, wilayah yang akan menjadi bagian dari Aceh Raya juga memiliki catatan penting dalam perjalanan Aceh Besar. Pulau Aceh, misalnya, merupakan gugusan pulau yang tidak hanya kaya akan hasil laut, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai gerbang maritim bagian barat Aceh. Sementara itu, Lehoknga terkenal sebagai salah satu wilayah penghasil bahan tambang penting serta sebagai tujuan wisata bahari yang semakin berkembang. Proses pemekaran ini juga harus melalui berbagai tahapan formal sesuai regulasi nasional tentang pembentukan daerah otonomi baru, mulai dari kajian kelayakan, persetujuan di tingkat provinsi, hingga pembahasan di tingkat nasional bersama DPR dan pemerintah pusat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah Aceh, Kabupaten Aceh Raya kini tengah menapaki proses menuju pengesahan resmi sebagai salah satu bagian dari peta administrasi baru Provinsi Aceh. Dengan lahirnya Kabupaten Aceh Raya kelak, masyarakat berharap dapat menyaksikan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatnya lapangan kerja, serta terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata di wilayah barat Aceh Besar. Di urutan kedua, Kota Meulaboh, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh, sebuah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, telah lama menjadi denyut nadi aktivitas ekonomi, politik, dan budaya di wilayah barat Aceh. Sejak era pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Meulaboh memainkan peran penting sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang kala itu mencakup Provinsi Aceh sebelum memiliki status sebagai daerah istimewa. Pada saat itu, wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat mencakup kawasan luas dari Meulaboh hingga Calang dan Kepulauan Simelu, dengan total 19 kecamatan yang tersebar di daratan dan kepulauan. Namun, seiring dengan dinamika pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan tantangan geografis yang membentang dari kaki Gunung Geurute hingga Krueng Seumayam, struktur pemerintahan pun mengalami penyesuaian melalui pemekaran. Langkah besar pertama terjadi pada tahun 1996, ketika Kabupaten Aceh Barat dimekarkan menjadi dua entitas, yakni Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Administratif Simelu. Transformasi ini diikuti oleh pengembangan wilayah administratif yang lebih luas dengan penambahan 6 kecamatan baru pada tahun 2000. Perkembangan ini membawa Kabupaten Aceh Barat menjadi wilayah dengan 20 kecamatan, 7 kelurahan, dan lebih dari 200 desa. Tak berhenti di situ, pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, wilayah daratan Aceh Barat kembali dimekarkan menjadi 3 kabupaten, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, yang mencerminkan semakin kompleksnya kebutuhan administratif di kawasan tersebut. Secara geografis, Aceh Barat terletak pada koordinat 2 derajat 0, hingga 516, lintang utara dan 95 derajat 10, bujur timur. Wilayah ini memiliki bentang alam yang strategis,
memanjang dari pegunungan hingga pesisir dengan garis pantai sepanjang 250 km yang membuka akses langsung ke Samudra Hindia. Kondisi geografis ini memberikan potensi besar bagi pengembangan sektor kelautan, perikanan, pertanian pesisir, serta pariwisata bahari. Di tengah dinamika ini, muncul inisiatif strategis dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan lokal untuk mendorong pemekaran kota Maulaboh sebagai entitas otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Barat. Gagasan ini bukan hanya lahir dari keinginan politik semata, melainkan juga sebagai respons terhadap kompleksitas pelayanan publik, kepadatan penduduk di kawasan urban, serta potensi ekonomi yang belum tergarap optimal karena keterbatasan kewenangan administratif. Secara administratif, proses persiapan pemekaran kota Maulaboh telah berada dalam tahap matang. Berbagai dokumen teknokratis seperti kajian kelayakan wilayah, kesiapan infrastruktur, potensi pendapatan asli daerah, dan rencana tata ruang telah disusun dan disampaikan. Namun, langkah menuju realisasi penuh masih terganjal oleh keberadaan moratorium pemekaran daerah otonom baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir, dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas pemerintahan. Jika rencana ini terrealisasi, kota Maulaboh akan mencakup sejumlah kecamatan yang memiliki karakteristik urban dan suburban, yaitu, Kecamatan Johan Pahlawan sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Maulaboh saat ini, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Meureubo, Kecamatan Kawai 16, Kecamatan Arongan Lambalek. Kelima kecamatan ini memiliki peran vital dalam perkembangan ekonomi regional. Johan Pahlawan, misalnya, merupakan jantung perdagangan dan pemerintahan. Sementara Meureubo dan Kawai 16 dikenal sebagai kawasan industri, pertanian produktif, dan sentra pendidikan. Kombinasi potensi ini menjadikan Maulaboh sangat layak untuk naik status menjadi kota otonom yang mampu mengelola potensi wilayahnya secara mandiri. Dari sudut pandang teknologi pemerintahan, pembentukan kota Maulaboh diharapkan akan membawa digitalisasi layanan publik lebih dekat ke masyarakat. Dengan struktur birokrasi yang lebih ramping dan fokus, pemanfaatan sistem e-government, smart city, dan layanan berbasis teknologi informasi dapat dikembangkan lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Lebih dari itu, pembentukan kota Maulaboh juga memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik dan ketahanan wilayah. Letaknya yang menghadap langsung ke Samudra Hindia menjadikannya pintu gerbang Aceh bagian barat terhadap lalu lintas maritim internasional. Dalam skenario jangka panjang, kota ini dapat dikembangkan sebagai pusat logistik, pelabuhan ekspor hasil bumi, dan gerbang distribusi ke kawasan hinterland di Aceh bagian barat dan tengah. Namun, semua impian tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya dukungan konkret dari pemerintah daerah dan desakan politik yang konsisten kepada pemerintah pusat. Moratorium yang diberlakukan memang memiliki alasan makrofiskal, tetapi kondisi khusus Aceh sebagai daerah dengan kekhususan dalam kerangka otonomi khusus memberi ruang untuk memperjuangkan pengecualian, terutama bila sudah ada kesiapan administratif dan dukungan legislatif dari DPRA dan pemerintah Aceh. Oleh karena itu, realisasi pembentukan kota Maulaboh kini berada di persimpangan penting antara kebutuhan real masyarakat dan kebijakan strategis nasional. Jika terrealisasi, kota ini bukan hanya akan menjadi lambang kemajuan Aceh Barat, tetapi juga menjadi bukti bahwa desentralisasi dapat berjalan efektif demi kepentingan rakyat. Di urutan ketiga, Aceh Selatan Jaya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah bersejarah di Provinsi Aceh, yang eksistensinya telah melekat dalam catatan administrasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Pembentukan kabupaten ini diresmikan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, bersamaan dengan pembentukan berbagai kabupaten lain di Sumatera yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal sistem otonomi daerah modern. Pada awalnya, Aceh Selatan merupakan wilayah yang sangat luas, membentang dari kawasan pesisir barat daya hingga perbatasan dengan provinsi tetangga. Karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan pemerintahan yang semakin kompleks, wilayah ini kemudian mengalami pemekaran besar-besaran pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Pemekaran itu melahirkan dua kabupaten baru, yaitu Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil, sementara Kabupaten Aceh Selatan tetap mempertahankan wilayah utamanya sebagai salah satu kabupaten yang menjadi tulang punggung ekonomi dan budaya Aceh bagian selatan. Hingga pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Selatan tercatat mencapai sekitar 239.475 jiwa, dengan luas wilayah 3.841,60 km persegi. Dengan tingkat kepadatan sekitar 60 jiwa per kilometer persegi,
Aceh Selatan mencerminkan karakteristik wilayah yang dominan agraris dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan hasil laut. Secara administratif, kabupaten ini membentang dari Kecamatan Labuhan Haji di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, hingga ke Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Subulus Salam. Seiring berjalannya waktu, dinamika pertumbuhan masyarakat, akses layanan publik yang belum merata, serta semangat otonomi yang berkembang di berbagai daerah Indonesia melahirkan wacana baru tentang pemekaran Aceh Selatan. Salah satu ide yang terus mengemuka adalah pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya atau ASJA sebagai daerah otonomi baru. Wacana pembentukan Aceh Selatan Jaya sebenarnya bukan hal baru. Aspirasi ini telah lama bergulir di tengah masyarakat, terutama dari kawasan-kawasan yang merasa perlu adanya percepatan pembangunan dan peningkatan akses layanan pemerintahan. Semangat tersebut semakin menguat ketika Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Muqaddis, menghadiri Musyawarah Nasional, Munas, 3 Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Forkonas PPDOB, pada tahun 2023. Kehadiran tersebut menjadi simbol dukungan formal pemerintah daerah terhadap aspirasi pemekaran ASJA. Secara historis dan kultural, wilayah yang menjadi cikal bakal Aceh Selatan Jaya merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah ini terbagi dalam 3 kawasan besar yang telah dikenal luas oleh masyarakat setempat. Kluwet Raya, meliputi Kluwet Utara, Kluwet Selatan, Kluwet Tengah, Kluwet Timur, Pasir Raja. Bakongan Raya, meliputi Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur. Trumon Raya, meliputi Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur. Ketiga kawasan ini bukan hanya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Aceh Selatan, tetapi juga telah berkembang menjadi simpul-simpul pertumbuhan baru yang potensial untuk dikelola secara lebih mandiri melalui status kabupaten. Dari perspektif geopolitik dan administrasi pemerintahan, pemekaran ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kawasan Kluwet Raya, misalnya, memiliki sejarah sebagai salah satu sentra peradaban masyarakat Aceh bagian selatan, dengan kekayaan budaya dan tradisi yang masih hidup hingga kini. Sementara Bakongan Raya dikenal sebagai kawasan dengan kekuatan sumber daya alam, terutama sektor perkebunan dan perikanan. Trumon Raya, yang terletak paling selatan, menyimpan potensi sumber daya hayati dari kawasan hutan tropis Lesser dan menjadi pintu gerbang menuju Aceh Singkil serta Sumatera Utara. Jika Kabupaten Aceh Selatan Jaya terbentuk, pengelolaan potensi tersebut akan lebih fokus dan terarah. Dalam kerangka pembangunan modern, pengelolaan otonomi daerah yang efektif akan mendorong percepatan layanan publik, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, hingga transformasi digital pemerintahan. Salah satu peluang yang dapat dikejar adalah implementasi konsep e-government atau pemerintahan berbasis elektronik, yang memungkinkan layanan publik menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien. Bahkan, potensi pengembangan sistem Smart District dapat mulai dirintis untuk pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis data dan teknologi informasi. Namun, seperti halnya pemekaran wilayah lainnya di Indonesia, perjuangan menuju realisasi Aceh Selatan Jaya juga menghadapi kendala berupa moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Aceh memiliki keistimewaan dalam kerangka otonomi khusus, OTSUS, yang dapat menjadi dasar untuk mendorong pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional, terlebih jika didukung oleh kajian akademik yang kuat, dukungan legislatif DPRA, dan konsolidasi aspirasi masyarakat dari akar rumput. Jika terwujud, Kabupaten Aceh Selatan Jaya bukan hanya akan memperpendek rentang kendali administrasi pemerintahan di wilayah Aceh Selatan, tetapi juga menjadi titik tolak baru bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, penguatan identitas budaya lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini tersebar di wilayah dengan akses pembangunan yang masih relatif terbatas. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, dukungan masyarakat yang kuat, serta kesiapan administrasi yang terus dimatangkan, pembentukan Aceh Selatan Jaya menjadi cita-cita realistis yang layak diperjuangkan demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Provinsi Aceh. Di urutan keempat, Kepulauan Selaut Besar, pemekaran dari Kabupaten Simelu. Pulau Simelu, yang terletak di lepas pantai barat Sumatera dan merupakan bagian integral dari Provinsi Aceh, menyimpan kisah panjang tentang perjuangan daerah dalam membangun identitasnya sendiri. Kabupaten Simelu sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kebijakan otonomi daerah yang digalakkan pada era reformasi. Dengan karakteristik wilayah kepulauan yang unik, Simelu terdiri atas Pulau Simelu sebagai pulau utama serta pulau-pulau kecil di sekitarnya,
sebagian besar masih belum berpenghuni. Namun, dinamika pertumbuhan penduduk, tantangan geografis, dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks mendorong munculnya gagasan pembentukan daerah otonomi baru, DOB, Kabupaten Kepulauan Selaut Besar. Aspirasi ini muncul bukan semata untuk memisahkan diri, melainkan sebagai langkah strategis guna mempercepat pembangunan, khususnya dalam memaksimalkan potensi kekayaan alam dan kemaritiman yang dimiliki kawasan ini. Gagasan pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar mendapatkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah, karena didasari pada pertimbangan objektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang diusulkan menjadi cakupan Kabupaten Kepulauan Selaut Besar meliputi 5 kecamatan, yaitu Simelu Tengah, Simelukat, Simelu Barat, Salang dan Alafan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 685,44 km persegi, atau mencakup 37,29% dari luas total Kabupaten Simelu saat ini. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, populasi di calon kabupaten ini mencapai 35.844 jiwa, atau sekitar 38,60% dari total penduduk Kabupaten Simelu. Mereka tersebar di 62 desa, hampir setengah dari total 138 desa yang ada di Kabupaten Simelu saat ini. Angka-angka ini menunjukkan bahwa wilayah yang direncanakan sebagai Kepulauan Selaut Besar bukanlah kawasan kosong, melainkan pusat pertumbuhan baru dengan potensi besar untuk dikembangkan secara mandiri. Dari sisi potensi ekonomi, Kepulauan Selaut Besar menyimpan peluang besar, khususnya dalam sektor ekonomi maritim dan agrobisnis. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang melimpah, wilayah ini berpotensi menjadi salah satu pusat industri perikanan di Provinsi Aceh. Tak hanya itu, pertanian dan perkebunan juga memiliki prospek cerah, mengingat sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidup dari hasil bumi dan laut. Selain penguatan sektor ekonomi, rencana pembentukan DOB ini juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius. Keterbatasan akses jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta konektivitas digital menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian lebih. Melalui pemekaran, diharapkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar tersebut, agar masyarakat Kepulauan Selaut Besar dapat merasakan layanan publik yang lebih merata dan berkualitas. Tak kalah penting, fokus pembangunan ke depan juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, SDM. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, generasi muda Kepulauan Selaut Besar dapat dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerahnya sendiri. Salah satu inisiatif yang dapat dikembangkan di masa depan adalah pembangunan pusat pelatihan maritim berbasis teknologi, yang tidak hanya melatih kemampuan nelayan tradisional, tetapi juga mendorong lahirnya pelaku usaha perikanan berbasis digital. Namun, sebagaimana perjuangan DOB lainnya di Indonesia, realisasi pemekaran Kepulauan Selaut Besar masih terkendala oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, upaya untuk mendorong lahirnya Kabupaten Kepulauan Selaut Besar tetap berlanjut, baik melalui forum-forum resmi seperti Musyawarah Nasional Forkonas Percepatan Pembentukan DOB, maupun melalui konsolidasi di tingkat lokal. Bila rencana ini terrealisasi, Kabupaten Kepulauan Selaut Besar akan menjadi tumpuan harapan bagi percepatan pembangunan kawasan Barat Sumatera, khususnya dalam konteks penguatan ekonomi berbasis laut yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi. Bayangkan bagaimana potensi budidaya ikan berbasis IoT atau Internet of Things dapat dikembangkan, bagaimana data hasil tangkapan bisa dikontrol secara digital oleh nelayan, atau bagaimana koperasi perikanan setempat dapat terhubung langsung dengan pasar nasional dan internasional melalui platform digital. Dengan kekuatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya tergarap, semangat masyarakat yang menginginkan perubahan, serta dukungan administratif yang kian lengkap, Kepulauan Selaut Besar bukan hanya akan menjadi DOB baru, tetapi juga potensi kawasan maritim masa depan Aceh yang dapat berkontribusi besar terhadap ekonomi provinsi maupun nasional. Di urutan kelima, Aceh Malaka, pemekaran dari Aceh Utara. Aceh Utara, sebuah kabupaten dengan sejarah panjang dan posisi strategis di jantung Provinsi Nangro Aceh Darussalam, telah lama dikenal sebagai pusat peradaban dan ekonomi. Di tanah inilah berdiri Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, yang pernah menjadi pusat perdagangan internasional pada abad ke-13 dan 14. Jejak kejayaan masa lalu ini masih terpatri kuat dalam budaya dan memori kolektif masyarakat setempat. Namun, zaman terus berubah. Tantangan tata kelola wilayah, kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks,
serta keinginan mempercepat pembangunan telah melahirkan wacana pembentukan daerah otonomi baru di bagian barat kabupaten ini, Kabupaten Aceh Malaka. Gagasan pembentukan Aceh Malaka bukanlah aspirasi baru. Setelah Aceh Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Biren pada tahun 1999 dan Kota Lok Semawe pada 2001, muncul kesadaran baru bahwa wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk tinggi sulit untuk dikelola secara efektif dari satu pusat pemerintahan saja. Apalagi Aceh Utara memiliki populasi sekitar 627.543 jiwa dengan luas wilayah mencapai 3.296,86 km persegi, menjadikannya salah satu kabupaten terpadat dan terbesar di Aceh. Rencana pembentukan Kabupaten Aceh Malaka mencakup 6 kecamatan strategis yang berada di wilayah barat Aceh Utara, yaitu Kecamatan Sawang, Kecamatan Nisam, Kecamatan Nisam Antara, Kecamatan Banda Baro, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara. 6 kecamatan ini secara administratif mencakup 122 desa dan kelurahan, dengan luas wilayah total 698,93 km persegi, atau sekitar 21,2% dari keseluruhan Kabupaten Aceh Utara. Disinilah terkonsentrasi sebagian besar potensi ekonomi kabupaten, mulai dari industri pengolahan gas alam di kawasan Dewantara, hingga pelabuhan strategis Kruenggeukuh yang memainkan peran penting dalam distribusi logistik ke wilayah Aceh dan Sumatera bagian utara. Dari segi ekonomi, wilayah calon Aceh Malaka memiliki karakteristik industri yang sangat kuat. Kawasan ini menjadi tuan rumah bagi fasilitas gas alam cair, LNG, kilang minyak, pabrik pupuk, dan beragam industri manufaktur lainnya. Di sisi lain, perikanan, pertanian, dan perkebunan tetap menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat di banyak desa. Komposisi unik antara kawasan industri maju dan pedesaan agraris menjadikan Aceh Malaka sebagai laboratorium yang ideal untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan terbentuknya kabupaten baru, akan terbuka peluang besar untuk mengembangkan model tata kelola berbasis teknologi. Pemerintah daerah bisa membangun pusat data kawasan industri, sistem Smart Village untuk desa-desa produktif, hingga platform digital untuk transparansi distribusi bantuan dan pelayanan publik. Kawasan pelabuhan seperti Kruenggeukuh juga berpeluang dikembangkan menjadi smart port dengan sistem pelacakan kontainer dan logistik berbasis sensor. Di sektor pendidikan dan pengembangan SDM, DOB ini dapat mengalokasikan anggaran secara lebih terfokus untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, SMK, yang sesuai dengan kebutuhan industri sekitar, membentuk ekosistem inkubasi usaha kecil berbasis teknologi, serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah lokal. Secara geopolitik dan ekonomi, Aceh Malaka memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum, yang menghubungkan Medan, Banda Aceh. Jalur ini merupakan nadi ekonomi wilayah barat utara Sumatera. Apabila ditunjang dengan pengelolaan wilayah yang lebih otonom, potensi kawasan dapat digarap maksimal, sekaligus memperkuat posisi Aceh dalam jaringan logistik nasional dan regional. Namun sebagaimana daerah calon pemekaran lainnya, realisasi pembentukan Aceh Malaka masih menghadapi kendala berupa moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat yang masih berlangsung. Meski demikian, aspirasi pembentukan DOB ini telah masuk dalam radar berbagai forum nasional, seperti Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Forkonas PPDOB, dan mendapatkan dukungan luas dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Jika cita-cita ini terwujud, Aceh Malaka dapat menjadi contoh sukses pemekaran yang tidak hanya berdasarkan geopolitik, tetapi juga berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, kesiapan ekonomi lokal, dan visi masa depan berbasis teknologi dan sumber daya manusia unggul. Aceh Malaka bukan hanya tentang pemisahan administratif dari kabupaten induk, melainkan tentang merintis babak baru sejarah pembangunan Aceh, di mana masa depan dirancang dengan fondasi yang kokoh. Identitas sejarah yang kuat, potensi alam yang melimpah, dan keberanian untuk berubah demi generasi mendatang. Di urutan ke-6, Kota Panton Labu, pemekaran dari Aceh Utara. Di ujung timur Kabupaten Aceh Utara, terletak sebuah kawasan yang menyimpan potensi besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun strategis. Kawasan ini bernama Panton Labu, sebuah kota yang telah lama menjadi pusat aktivitas perdagangan dan distribusi barang untuk wilayah timur Aceh Utara dan sekitarnya. Kini, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan percepatan pembangunan, muncul wacana serius untuk menjadikan Kota Panton Labu sebagai daerah otonomi baru, DOB. Wacana pemekaran ini bukan sekadar aspirasi tanpa arah. Para pejuang pemekaran Kota Panton Labu terus melakukan langkah-langkah konkret, mulai dari audiensi dengan pemerintah daerah,
berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, hingga melakukan rapat dengar pendapat, RDP. Bersama Komisi 2 DPR RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Ditjen Otda. Bahkan, pada 22 Mei 2025 lalu, perjuangan ini semakin diperkuat dengan audiensi resmi bersama Komisi 1 DPRK Aceh Utara, menandakan bahwa perjuangan pembentukan DOB ini semakin matang secara administratif maupun politis. Secara administratif, Kota Panton Labu direncanakan akan mencakup 4 hingga 5 kecamatan, yaitu Tanah Jambo Aye sebagai pusat atau jantung Kota Panton Labu, Langkahan mendukung penuh pemekaran, memiliki potensi agraria dan perikanan, Seunudon salah satu kecamatan yang menyokong terbentuknya kota baru, Baktia, mendukung integrasi pembangunan dalam kawasan calon kota, Baktia Barat bagian dari wilayah yang mendukung aspirasi pemekaran. Kelima kecamatan ini memiliki ciri khas yang saling melengkapi, baik dari sisi ekonomi pertanian, perdagangan, perikanan, maupun posisi geografis. Kawasan ini juga dikenal memiliki akses yang baik menuju perbatasan Provinsi Sumatera Utara, menjadikannya sebagai gerbang timur Aceh Utara. Dari sisi ekonomi, Panton Labu telah berkembang sebagai sentra perdagangan di timur Aceh Utara. Aktivitas ekonomi di pasar-pasar Panton Labu, terutama perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan komoditas lainnya, telah menjadikan kawasan ini sebagai magnet pertumbuhan. Dengan status kota, pengembangan infrastruktur seperti jalan, pasar modern, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan dapat dipercepat, serta pengelolaan pajak dan retribusi lokal bisa dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik. Selain itu, pembentukan Kota Panton Labu diyakini akan memicu pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antara wilayah barat, tengah, dan timur Aceh Utara. Saat ini, sebagian besar pusat pemerintahan dan pembangunan terkonsentrasi di kawasan barat dan tengah, sementara kawasan timur yang kaya potensi kerap mengalami keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Dari sudut pandang sosial dan budaya, masyarakat di kawasan ini juga memiliki identitas yang kuat, dengan budaya yang berakar pada tradisi Aceh, namun memiliki interaksi erat dengan masyarakat perbatasan Sumatera Utara. Hal ini menjadikan Panton Labu memiliki karakter unik sebagai kota perbatasan yang dapat menjadi pintu gerbang interaksi budaya dan ekonomi antar provinsi. Langkah-langkah perjuangan pembentukan Kota Panton Labu telah mendapat dukungan penuh dari Forum Koordinasi Daerah, Forkorda, calon daerah otonomi baru, CDOB, Provinsi Aceh. Bersama dengan 5 wilayah calon DOB lainnya di Aceh, Kota Panton Labu telah masuk dalam daftar prioritas usulan pemekaran yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Restu dari pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA, juga telah diperoleh, menjadikan proses ini tinggal menunggu keputusan politik di tingkat nasional terkait kebijakan moratorium pemekaran daerah yang saat ini masih berlaku. Jika berhasil terbentuk, Kota Panton Labu akan menjadi salah satu kota baru di Aceh yang memiliki peran strategi sebagai kota perdagangan, penghubung antar provinsi, dan pusat layanan masyarakat di timur Aceh Utara. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan pelayanan publik lebih cepat, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Seperti halnya semangat pemekaran daerah lainnya di Aceh, lahirnya Kota Panton Labu bukan semata demi administratif baru, melainkan demi merajut masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi generasi mendatang di ujung timur Serambi Mekah. 6 calon daerah otonomi baru, DOB, dari Aceh kini telah resmi masuk dalam daftar 341 calon DOB yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Hal ini menandakan bahwa perjuangan masyarakat Aceh untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata semakin mendekati kenyataan. Perlu dicatat pula, dari Aceh tidak ada usulan pembentukan provinsi baru, melainkan murni upaya pemekaran dalam bentuk kabupaten dan kota untuk mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Dengan diterimanya usulan 6 DOB ini, para pengusul bersama Forum Koordinasi Daerah, Forkorda, CDOB Provinsi Aceh mendesak Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI untuk segera memberikan kepastian hukum terkait pemekaran daerah tersebut. Selama ini, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu telah menciptakan ketidakpastian di tingkat daerah. Banyak daerah yang memiliki potensi dan kebutuhan mendesak untuk dimekarkan, namun terganjal oleh belum adanya regulasi teknis yang jelas. Harapan besar masyarakat kini tertuju pada pemerintah pusat untuk segera membuka moratorium tersebut, sekaligus menerbitkan 2 peraturan pemerintah, PP, yang sangat dinantikan, yakni PP tentang penataan daerah sebagai panduan teknis bagaimana tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.
PP tentang Grand Design Penataan Daerah sebagai peta besar arah kebijakan penataan wilayah Indonesia ke depan. Dengan adanya kedua PP tersebut, diharapkan akan muncul kepastian hukum dalam implementasi undang-undang pemerintahan daerah yang telah ada sebelumnya. Hal inilah yang menjadi harapan besar masyarakat di 6 calon daerah otonomi baru di Aceh. Mereka menunggu momentum tersebut untuk segera merealisasikan terbentuknya kabupaten dan kota baru yang selama ini telah diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Mengapa pemekaran ini begitu penting? Salah satu contohnya adalah calon Kabupaten Aceh Raya. Daerah ini memiliki rentang kendali pemerintahan yang sangat luas. Akibatnya, masyarakat di kawasan ini kerap harus melakukan perjalanan jauh untuk mengakses pelayanan pemerintahan di ibu kota kabupaten induk, yakni Aceh Besar. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, bahkan seringkali menimbulkan keluhan masyarakat karena birokrasi terasa jauh dari kebutuhan real di lapangan. Begitu pula dengan Kota Maulaboh, calon DOB yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat. Maulaboh sebenarnya telah tumbuh sebagai pusat ekonomi regional dengan pendapatan asli daerah, PED, yang cukup besar. Namun, statusnya yang masih berada di bawah administrasi Kabupaten Aceh Barat membuat pertumbuhan kota ini terasa tersendat. Banyak program pembangunan yang harus menunggu keputusan dari Kabupaten Induk, padahal dinamika ekonomi lokal Maulaboh sudah sangat layak untuk berdiri sebagai entitas kota sendiri, demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Fenomena serupa juga dirasakan oleh calon DOB lainnya seperti Kabupaten Aceh Selatan Jaya, Kabupaten Selaut Besar, Kabupaten Aceh Malaka, dan Kota Panton Labu. Semuanya memiliki potensi yang melimpah, mulai dari kekayaan alam, potensi ekonomi maritim, pertanian, hingga posisi strategi sebagai pusat distribusi dan perdagangan. Lebih jauh lagi, pemekaran daerah ini juga dipandang sebagai langkah penting dalam pelestarian adat dan budaya. Dengan wilayah administratif yang lebih kecil dan fokus, pemerintah daerah baru dapat lebih maksimal menjaga serta mengembangkan warisan adat istiadat setempat, yang menjadi identitas penting masyarakat Aceh. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di 6 calon DOB ini terus diimbau untuk tetap bersemangat dan solid dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan ini. Dorongan kuat dari akar rumput akan menjadi energi positif untuk mendesak pemerintah pusat agar segera menerbitkan PP terkait penataan daerah dan Grand Design Penataan Daerah yang selama ini dinanti-nantikan. Harapannya, dengan lahirnya peraturan tersebut, akan terbuka ruang yang adil bagi seluruh daerah di Indonesia, khususnya di Aceh, untuk menghadirkan daerah otonomi baru yang tidak hanya sekadar administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan, pelayanan publik yang optimal, peningkatan daya saing ekonomi, serta pelestarian adat istiadat bagi masyarakatnya. Inilah cita-cita bersama yang terus dipegang teguh oleh para pejuang pemekaran di Aceh, mewujudkan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. 6 daerah calon otonomi baru di Aceh bukan hanya soal pemekaran wilayah administratif. Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik, pelayanan yang lebih dekat, dan masa depan yang lebih cerah. Mereka tidak hanya memperjuangkan wilayah, tapi juga martabat dan hak atas pembangunan yang adil. Kalau Anda mendukung langkah mereka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.